Bener Romo, mau. Ukurannya apa? Ditanya begitu. Lalu saya jawab, XL. Saya bilang begitu. Ternyata gede banget nih sampai di sini nih. Tapi indah, ini bisa dilinding juga, bisa diikat naik. Ada pengikatnya. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang memberikan baju ini kepada saya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allahku, padamu aku percaya. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit-penyakit yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allahku, padamulah aku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu."
mematikan dikau. Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, "Romo, itu bajunya baju apa itu? Kegedean ya?" Baju ini adalah hadiah yang diberikan kepada saya oleh sahabat-sahabat saya di Jayapura. Mereka panitia-panitia dalam rangka International Conference for Prayer and Evangelization from Papua to all the nations, to all the world, yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2025. Nah, puncak dari acara itu adalah kita mengadakan bersama-sama penyalaan api iman, harapan, dan kasih, mewartakan sukacita Injil dari Papua untuk segala bangsa. Hadir di Istora Senayan, umat dan jemaat dari berbagai denominasi, itu sedikitnya 10.000 orang yang memenuhi Istora Papua Bangkit. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hadir pula pada kesempatan itu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah. Sungguh dahsyat dan luar biasa, panitia bekerja dan anak-anak muda itu sangat aktif dan bagus. Lalu mereka memakai seragam ini, dan saya komentar, "Seragamnya bagus banget, keren. Aku mau." Saya berkomentar begitu. Lalu ditanya, "Bener Romo, mau? Mau. Ukurannya apa?" Ditanya begitu. Lalu saya jawab, "XL." Saya bilang begitu. Ternyata gede banget nih sampai di sini nih. Tapi indah, ini bisa dilinding juga, bisa diikat naik. Ada pengikatnya. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang memberikan baju ini kepada saya. Kami tidak sempat ketemu sesudah itu. Baju ini dititipkan di resepsionis di Hotel Sani Sentani. Nah, tulisannya Suni, S-U-N-I, Sentani. Saya ketika bilang Suni Sentani, teman-teman tertawa. "Romo, Suni, Sani," katanya. "Oh, Sani, ya, Sani Sentani." Lalu dititipkan di resepsionis. Pagi hari, keesokan harinya saya bertanya dan ternyata benar sudah dititipkan baju itu. Mereka WA kepada Pak Robi, ya, konvokator Fukri, Forum Umat Kristen Indonesia yang di Jakarta, dan Pak Robi memforward WA itu kepada saya, dan terima kasih, ini saya pakai untuk rekaman membuat renungan harian ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita
selalu menjadi sumber sukacita untuk kita. Sukacita itu tidak lain bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja itu yang utama. Karena apa? Memang Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok iman kita. Ketika kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, tak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Contohnya apa? 2 kisah dalam satu perikop Injil yang kita baca hari ini. Pertama-tama adalah kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus dan melaporkan bahwa anaknya sakit keras dan hampir mati. Bahkan dalam kisah dikatakan memang sudah mati anak itu. Tetapi Yesus membangkitkan anak itu. Lalu kisah yang kedua yang menginterupsi kisah itu adalah perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan, tak kunjung sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia datang kepada Yesus dan menjamah jubah jubahnya. Iman akan Yesus yang diungkapkan dengan sederhana, menjamah jubah Yesus membuat ia sembuh. Memang kesembuhan seketika itu dikatakan dalam kitab suci sesudah Yesus mengatakan kepadanya, imanmu menyelamatkan engkau. Yesus memuji iman perempuan itu dan dia diangkat sebagai anakku, itu yang dikatakan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sang penyembuh memberikan kepada kita anugerah kesembuhan. Apapun sakit penyakitnya, bahkan kematian pun dapat diatasi dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita sebagai umat Kristiani, khususnya umat Katolik, kalau perempuan Kanaan tadi menjamah jubah Yesus, umat Katolik tidak hanya menjamah jubah Yesus, bahkan setiap hari boleh menyambut tubuh Kristus dalam Ekaristi yang kita rayakan. Persatuan dengan Kristus itu, kalau dilandasi dengan iman, seperti perempuan Kanaan, seperti kepala rumah ibadat itu, pasti akan mendatangkan kesembuhan apapun sakit penyakit kita. Entah itu penyakit rohani, penyakit jasmani, penyakit secara psikologis, penyakit secara spiritual, penyakit sosial, penyakit personal. Dalam nama Yesus yang kita sambut melalui Ekaristi, pasti disembuhkan dan dipulihkan. Persoalannya adalah, apakah kita punya iman yang sebesar iman perempuan itu yang digambarkan dalam Injil tadi? Ini tantangan untuk kita sebetulnya. Selama saya berada di Jayapura, saya sungguh melihat betapa iman anak-anak Tuhan di tempat itu dahsyat dan luar biasa istimewa. Mereka bisa menyelenggarakan satu peristiwa yang berpusat pada hari doa untuk segala bangsa. Ini sebetulnya tahun keempat yang dimulai pada tahun 2022 dan kemudian pada ulang tahun yang ketiga rumah doa yang ada di Sentani di Jayapura yang dilayani oleh Pendeta Lipius. Dahsyat, sungguh dahsyat, luar biasa. Ketika perayaan ulang tahun ketiga rumah doa segala bangsa di tempat Pendeta Lipius, saya juga melihat bagaimana dahsyatnya perayaan yang mereka buat. Dari pagi sampai siang sampai sore, masyarakat setempat, ibu-ibu, bapak-bapak,
mempersiapkan pesta melalui ritus bakar batu. Dan 3.000 umat sedikitnya hadir memenuhi kompleks rumah doa itu. Di dalam memang hanya sangat terbatas, tetapi di luar ketika saya menyaksikan di luar itu, mereka hanya dengan layar dan televisi, layar lebar dan televisi, semuanya bisa dilakukan secara istimewa. Ini semua menjadi tanda betapa iman akan Tuhan Yesus Kristus sungguh dahsyat bila dihayati dengan penuh semangat. Demikian juga ketika di Estora, Papua bangkit, 10.000 orang. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan namanya, berdoa, bersukacita. Saya membayangkan sebagai seorang imam Katolik, melalui Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, kalau dilandasi dengan iman yang dahsyat seperti itu, pasti buahnya juga akan istimewa. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita bersumber dari Ekaristi Suci sebagai sakramen yang diwariskan kepada kita dan kita terima dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kita juga boleh hadir, berbuah, semangat. Jangan jadi jago kandang asyik dengan komunitas sendiri, tapi berani keluar membawa api Kristus kepada semua orang sesuai dengan keunikan dan kekhasan kita masing-masing. Semua menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus dalam satu kesatuan iman, harapan, dan kasih akan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala, sumber penyembuhan, dan Roh Kudus yang menjiwai gereja kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, khususnya untuk sahabat peradaban kasih yang saat ini sedang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penyembuh utama, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan apapun sakit penyakitmu saat ini. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, ketabahan, dan terutama penyerahan diri kepadanya, seperti kepala rumah ibadat, seperti yang dilakukan perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan itu. Iman kita menyelamatkan dalam Yesus Kristus, yang juga kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi, menyambut tubuhnya. Tubuh Kristus bersatu dengan tubuh kita, pasti menyehatkan, memulihkan, menyucikan, dan memberi energi untuk berani mewartakan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.